Halo, selamat pagi mitra-mitra. Jumpa saya lagi dengan Indi Kisata, founder dari InMall. Nah, saya hari ini akan share tentang eh, sesuatu yang sangat fundamental di bisnis InMall, yaitu cara membangun jaringan sesuai dengan plan dari InMall. Kita tahu bahwa sebenarnya essence atau kunci dari bisnis InMall adalah bagaimana kemampuan kita membangun jaringan, baik itu adalah jaringan based on customer atau customer base atau jaringan dari reseller. Nah, jaringan reseller sendiri terdiri dari dua, yaitu reseller yang betul-betul jaringan yang akan jadi leader, kita namakan jaringan builder, atau satu lagi jaringan seller biasa. Nah, kita akan bedah satu persatu dan bagaimana sih cara kita melakukan recruiting. Tentu ada step-step yang harus kita lakukan. Nah, pertama-tama modal daripada kita untuk membangun jaringan tentu adalah seperti yang sudah saya sharingkan sebelumnya, yaitu bagaimana dengan 7 langkah Anda bisa mengembangkan usaha Anda. Nah, kita akan lompat setelah Anda memakai produk. Untuk membangun jaringan, Anda perlu yang namanya aset terpenting, yaitu daftar nama. Kebanyakan member-member atau mitra memakai daftar nama yang hanya ada di WhatsApp dia, di kontaknya, atau yang di medsos. Mereka tidak benar-benar mengumpulkannya secara spesifik, sehingga kita seperti mengingat siapa lagi ya, dan itu tentu akhirnya membuat cara kerja kita lebih random dan hasilnya juga akan sangat-sangat random. Jadi ada bagusnya kita membuat daftar nama secara terperinci dan fokus ya. Jadi benar-benar membuat daftar nama. Nah, membuat daftar nama ini mudah karena syaratnya cuma satu, yaitu Anda harus tuliskan semua nama yang Anda tahu, baik yang Anda kenal maupun tidak kenal. Yang penting Anda tahu itu orangnya. Nah, daftar nama sendiri kita biasanya bagi dua, yaitu orang yang betul-betul Anda kenal dengan baik, dan satu lagi yang kita sebut dengan unknown but you know. Jadi tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Anda tahu daftar nama dia, misalnya Anda ketemu di pameran, Anda ketemu di pesta pernikahan atau di mana-mana, Anda hanya tukar kartu nama saja. Ataupun nama-nama yang Anda temenan di medsos Anda, di Facebook Anda, di Twitter, yang sebenarnya agak jauh sekali hubungan Anda dengan dia, hanya sekedar di dunia maya. Tapi itu juga kita masukkan ke dalam daftar nama. Nah, dari daftar nama inilah kita baru mulai melakukan yang namanya prospecting. Jadi dari daftar nama ini kita harus mulai dulu dengan daftar nama yang paling dekat dengan kita atau yang kita kenal dulu. Karena itu yang lebih mudah untuk menjalin komunikasi. Nah, sebelum saya masuk ke teknik bagaimana untuk melakukan prospecting sampai kita melakukan closing, ada bagusnya Anda mengenal tipe-tipe jaringan Anda yang mungkin akan berada di dalam grup Anda. Nah, secara garis besar itu kita membagi ada 3 jenis ya, 3 jenis jaringan yang ada di dalam grup Anda. Jaringan yang primary, yaitu jaringan kategori A, kita namakan kategori A itu adalah builder. Jadi ini adalah orang yang bergabung nantinya mau menjalankan usaha ini dengan serius, seperti Anda ini. Jadi dia melakukan perekrutan juga, dia melakukan penjualan juga, dia konsumsi juga. Jadi inilah calon-calon orang yang kemungkinan besar akan menjadi leader Anda dan menjadi aset terbesar Anda. Dan tentunya saya sarankan Anda harus banyak lebih menghabiskan waktu dengan orang-orang seperti ini, ya. Sedikit tapi bermutu. Nah, jaringan kedua adalah jaringan yang kita namakan seller biasa atau reseller biasa. Jaringan reseller ini adalah jaringan yang Anda rekrut, mereka tidak membeli paket 3,5 juta, tetapi mereka membeli sedikit ya, misalnya 1 juta atau berapa item produk untuk mereka coba jual. Biasanya banyak tipe kategori B ini, kita namakan kategori B ini adalah kategori yang suka jualan aja. Mereka tidak benar-benar suka jaringan karena takut ditolak. Dan prinsipnya adalah memang menjual jauh lebih mudah daripada merekrut orang. Dan memang fasilitas perusahaan kita memberikan kemungkinan seperti itu, yaitu Anda bisa menawarkan orang jadi builder langsung bagi mereka yang sudah mengerti sistem ini.
Tapi orang juga bisa gabung menjadi reseller Anda dengan membeli paket-paket produk reseller. Ya, ada yang paket mulai dari 390.000, ada yang paket 600 ribuan, paket 1 jutaan, dan seterusnya. Tapi mereka belum termasuk builder Anda, dan ini adalah mereka based on product dan mereka selling. Bagaimanapun kelompok ini juga sangat penting untuk Anda supaya Anda bisa berkembang menggali lebih banyak daftar nama dari mereka nantinya, dan perputaran produk Anda juga bagus biasanya. Nah, yang ketiga adalah potensial customer. Jadi member mitra, tetapi kita masih anggap dia potensial customer aja karena dia bergabung dengan free atau beli 1-2 item produk. Fasilitas perusahaan juga memungkinkan orang bergabung seperti itu karena memang demikian plan kita, karena base dari customer kita adalah kunci pokok bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berkembang. Jadi kita berusaha membangun base customer yang cukup sebanyak kita bisa lah, bukan cukup banyak lagi. Sama juga seperti Anda hanya perlu menduplikasikan strategi perusahaan, yaitu bagaimana Anda membangun customer base Anda, baik yang hanya bergabung satu produk atau bahkan free, atau bergabung karena menjadi seorang seller yang cukup potensial atau komitmen, atau memang Anda mendapatkan kategori builder Anda atau kategori A Anda. Nah, dengan demikian Anda sekarang telah mengerti bahwa ada baiknya semua orang Anda masukkan dalam jaringan Anda, dan Anda masukkan ke dalam WhatsApp group Anda pribadi atau WhatsApp group perusahaan, supaya mereka terus mendapatkan update. Dan suatu hari kemungkinan besar setelah mereka sadar mengenai potensi bisnis ini, atau ada produk yang cocok untuk mereka, atau mereka telah menjadi orang yang lebih positif mengenai bisnis ini, atau telah belajar banyak, mungkin mereka bisa naik peringkat jadi potensial customer menjadi customer menjadi reseller, dan reseller bisa menjadi builder Anda. Jadi no worry karena everybody is your asset. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita memulai secara pendekatan detailnya? Biasanya kalau saya pribadi, saya sudah punya target siapa-siapa sih, dan itu targetnya daftar namanya banyak banget, tebel ya, biasa sangat tebel. Kita buat dari orang-orang yang memang lebih mudah lah kita bilang untuk kita ajak, baik secara membeli produknya maupun untuk gabung. Nah, biasanya kita memberi info-info, misalnya, Bud, gua ada produk baru nih, lu coba lihat. Atau Bud, gua ada bisnis baru nih, lu coba pelajari deh, ini bagus banget. Nah, jadi kita hanya terus memberikan informasi. Setelah itu, kalau ada pertanyaan kita jawab sebisanya, dan yang terbaik tentu saja bertemu langsung. Tetapi kalau sulit, apalagi masa pandemi ini, seusah mungkin melalui telepon ya. Telepon pun saya lebih senang telepon yang ada videonya supaya kita bisa lebih interaktif. Kalau enggak ya telepon yang hanya suara aja. Ya kalau itu pun sulit dilakukan, ya udah Anda WA-WA-an aja. Karena WA adalah komunikasi yang impact-nya paling kecil sih. Karena WA kan cuma baca. Tapi kalau kita bisa nelpon atau pakai video call jauh lebih bagus. Tapi lebih bagus kalau ketemu langsung. Karena essence of MLM itu memang seperti itu. Nah, setelah ketemu, ingat bahwa saya telah beri tips bagaimana cara selling, bagaimana sponsoring yang baik. Penting sekali Anda berbicara dengan lebih formal, lebih profesional, dan tidak terkesan, meskipun profesional tapi jangan terasa kaku atau kok tiba-tiba Anda berubah jadi aneh gitu loh. Kita bisa basa-basi ngobrol ngidul, misalnya tentang keluarga, tentang masa depan dengan impian. Nah, setelah Anda rasa timingnya cukup, ya biasanya sih sekitar 10 menit, Anda bisa masuk ke, oh ya, saya sebenarnya mau nawarin ini, ada peluang usaha sama produk yang bagus, siapa tahu kamu tertarik. Gitu aja sih sebenarnya. Jangan memasukkan pikiran kita, atau jangan mempercayai suara-suara dalam pikiran kita sebelum kita melakukan presentasi apapun. Karena biasanya ada rintangan seperti itu, kalau gua mulai nanti gimana, dia tolak, atau dia nggak suka, kalau dia ketawain gua gimana, aduh malu. Percaya sama saya deh, pikiran apa yang Anda pikirkan belum tentu seperti apa yang dia pikirkan, gitu loh. Jadi tugas Anda sebenarnya hanya perlu ya memulai pembicaraan aja, seperti sebenarnya kita ada produk bagus, di mana nih bagus banget untuk COVID, mengatasi COVID saat ini, juga untuk meningkatkan imun sistem, dan juga ada peluang usahanya, dan ini masih baru loh, siapa tahu ini cocok buat lu, itu tambahan lah, dan nggak makan banyak waktu kita, investasinya juga dikit. Jangan pernah sekali-sekali bilang ini nggak pakai modal loh. Saya kurang
Orang tertarik ya sebenarnya kalau ada orang yang ngajarin berbisnis tanpa modal, karena itu sebenarnya mengelabui. Pasti selalu ada investasinya, modal itu, dari itu waktu, modal coba produk. Nggak mungkin Anda nyuruh orang jualan produk yang dia sendiri nggak pernah coba gitu loh. Kecuali dia nggak bisa coba, minimum dia beli untuk orang lain coba. Pasti ada produk yang dia bisa coba lah minimal. Nah, jadi Anda bilang ya investasinya juga nggak banyak lah, tapi ini bisa untuk jadi peluang. Kira-kira lu tertarik nggak untuk dengar? Gitu aja sih sebenarnya, agak santai, relax, dan eh, jangan membawa aroma permusuhan kayak negosiasi tarik ulur dalam presentasi. Ini hanyalah penawaran saja, dan peluang bagus menurut saya kalau if you want it you take it, if you don't want it, kalau kamu nggak mau ya udah just leave it. Sama kita buka toko aja sih sebenarnya. Ini Anda toko kan Anda pajang banyak barang-barang Anda dan orang akan datang lihat, oh, ini dia tertarik beli ini, ada yang bertanya, ada yang enggak, ada yang udah tahu dia langsung beli, ada yang nanya-nanya juga dia nggak beli apa-apa kan, NND. Tapi kan Anda tidak boleh berprasangka buruk, orang datang, aduh gua mesti cerita atau enggak, ntar dia nggak beli gimana, atau NND aja gimana. Ya Anda tetap harus buka toko, Anda harus tetap cerita, dan biarlah ya dia yang memutuskan apakah orang akan bergabung atau tidak. Anda hanya perlu memberikan informasi. Ingat, the key of the business in presentation is just give more information. Jadi kuncinya Anda memberi informasi lebih, tidak membuat yang namanya judgement terhadap prospek Anda. Meskipun kalau Anda sudah pengalaman, Anda punya sense orang ini tertarik atau enggak, bisa di closing atau enggak. Oke? Nah, setelah Anda melakukan penawaran seperti itu, Anda melakukan presentasi, Anda ingat, Anda harus menceritakan mengenai peluang usahanya dan produknya. Jadi kalau Anda targetnya hanya customer, ya Anda pasti cuma ceritain produknya. Tetapi kalau Anda targetnya adalah orang yang Anda ajak bergabung, Anda ceritakan peluang usahanya. Saya rasa jauh lebih bagus Anda bisa menceritakan dua-duanya sih sebenarnya.